Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Statistika di sini akan menjelaskan presentasi kelompok kami yang berjudul Analisis Pengaruh Lingkungan Sosial Tongkrongan Terhadap Hidup. Proyek ini merupakan hasil dari upaya kolaboratif dan semangat inovatif yang tinggi dari seluruh tim. Proyek ini telah melibatkan berbagai aspek yang menarik dan kami sangat antusias untuk memperlihatkan kepada Anda apa yang telah kami capai. Sebelum kita melanjutkan, mari kita mulai dengan perkenalan singkat yang akan dimulai dari saya sendiri, Nabil Mukodam. Kemudian ada beberapa rekan kelompok saya, yaitu ada Fadeli Nugroho, Hasnah Mutia, Yasir Amri, dan Nahlan Putri. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan beberapa tujuan proyek, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan saya sangat berharap Anda menikmati presentasi kami. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara variabel bebas, yaitu tongkrongan dan mahasiswa, dengan variabel terikat, yaitu akademik. Laporan ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat dampak positif atau negatif dari lingkungan tongkrongan terhadap prestasi akademik mahasiswa. Pada metode penelitian yang kami lakukan kali ini, yaitu langkah pertama dalam proses ini adalah menentukan tema dengan mengidentifikasi topik yang sesuai dengan melakukan penelitian terlebih dahulu agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang topik yang akan dijadikan tema penelitian. Pengumpulan data dengan menggunakan metode kuesioner yang respondennya yaitu sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi. Setelah mendapatkan data, tahap selanjutnya adalah pengolahan data yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Kami menggunakan metode penelitian asosiatif untuk mengidentifikasi hubungan antara dua variabel atau lebih. Berdasarkan data di atas, penelitian tertarik untuk mencari informasi apakah pengaruh tongkrongan berdampak baik pada prestasi akademik mahasiswa atau sebaliknya. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjudul Analisis Pengaruh Lingkungan Tongkrongan Sosial Terhadap Mahasiswa. Hasil dari penelitian tersebut didominasi oleh perguruan tinggi selain SMP Terpadu Nurul Fikri. Selanjutnya ada skala Likert. Skala Likert adalah pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai sebuah peristiwa dan fenomena sosial berdasarkan dengan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti. Di slide ini ada tabel pertama yang terdiri dari jumlah skor, yaitu jumlah hasil jawaban satu responden dari 15 pertanyaan yang jika nilai skalanya 5 semua, maka skor maksimalnya 75, lalu setiap jumlah skor dipresentasikan dan dijadikan presentasi rata-rata. Selanjutnya ada tabel kedua, yaitu jumlah skor, jumlah hasil jawaban 25 responden pada setiap pertanyaan, lalu dijumlahkan. Setiap jumlah skor dipresentasikan dan dijadikan presentasi rata-rata. Di bawahnya ada tabel skor skala Likert, yaitu skala setiap jawaban responden, yang jika sama setuju maka skalanya ada 5, setuju adalah 4, netral adalah 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju adalah 1. Tabel sampingnya adalah keterangan hasil dari perhitungan skala Likert. Maka kesimpulan yang didapatkan diperoleh jumlah responden masing-masing mahasiswa yang berjumlah 25 data mahasiswa dan 15 pertanyaan. Pada olahan data tersebut, hasil presentasi rata-rata dengan skala Likert menghasilkan 66,19. Lalu hasil presentasi dari 66,19 masuk ke interval kategori baik. Selanjutnya ada distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan penyusunan suatu data dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar dan membaginya dalam beberapa kelas atau disusun berdasarkan kelompok-kelompok atau kategori tertentu. Di slide ini ada tabel pertama yaitu kategori pertanyaan, lalu skor dari setiap kategori, banyak pertanyaan adalah 15. Setelah itu dari keseluruhan jawaban responden dikelompokkan berdasarkan kategori. Tabel kedua adalah perhitungan distribusi frekuensi. Intervalnya adalah yang pertama 60 sampai
75, 45 sampai 60, 30 sampai 45, 15 sampai 30, dan yang terakhir ada kurang dari 15. Berdasarkan perhitungan distribusi frekuensi terhadap 5 kategori skala Richter dari variabel yang didapatkan, pada skala sangat setuju mendapatkan frekuensi 0. Dengan presentasi 0, skala setuju mendapatkan frekuensi 20 dengan presentasi 80, skala netral mendapatkan frekuensi 5 dengan presentasi 20, skala tidak setuju mendapatkan frekuensi 0 dengan presentasi 0. Pada skala sangat tidak setuju mendapatkan frekuensi 0 dengan presentasi 0. Berdasarkan di dalam tabel 4 korelasi sederhana, di dalam tabel korelasi sederhana berdasarkan hasil perhitungan korelasi sederhana diketahui hubungan korelasi antar variabel X1 tongkrongan dan variabel X2 mahasiswa merupakan variabel bebas. Variabel Y akademik merupakan variabel terikat pada korelasi variabel X1 dengan Y. Didapatkan hubungan korelasinya sangat lemah dengan jumlah 0,040 pada korelasi variabel X2 dengan Y. Didapatkan hubungan korelasinya lemah dengan jumlah 0,0236 pada korelasi variabel X1 dengan X2. Didapatkan hubungan korelasinya sangat lemah dengan jumlah 0,0119. Tabel 5 korelasi berganda. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi sederhana diketahui hubungan korelasi pada ketiga variabel X1 tongkrongan dan variabel X2 mahasiswa merupakan variabel bebas. Variabel Y akademik merupakan variabel terikat pada korelasi variabel X1 dan X2 dengan Y. Didapatkan hubungan korelasinya lemah dengan jumlah 0,211. Regresi sederhana. Berdasarkan hasil perhitungan regresi sederhana, A, R square nilai 0,039, 0,26 menunjukkan bahwa hanya sekitar 3,9% variasi dalam variabel yang dapat dijelaskan oleh faktor-faktor terkaitnya meskipun nilainya rendah, masih menunjukkan adanya hubungan antar variabel. B, adjusted R square nilai min 0,00276 menunjukkan nilai negatif pada adjusted R min square. Model regresi yang digunakan tidak cocok atau tidak dapat menjelaskan variasi dalam data dengan baik. Nilai negatif ini menjadikan model regresi tidak cocok atau adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi hubungan antar variabel. Di sini ada juga regresi berganda. Berdasarkan hasil perhitungan regresi berganda, A, R square nilai 0,039, 0,26 menunjukkan bahwa hanya sekitar 3,9% variasi dalam akademik mahasiswa yang dapat dijelaskan oleh faktor-faktor terkaitnya dengan tongkrongan. Hasil R square yang rendah menunjukkan bahwa variabel tongkrongan memiliki hubungan yang lemah. Mereka banyak mahasiswa yang mengalami penurunan prestasi akademik akibat seringnya terlihat dalam kegiatan sosial di luar lingkungan akademik. Memiliki lingkungan sosial yang positif dapat mendukung dan dapat meningkatkan prestasi akademik, namun jika lingkungan sosial tongkrongan mahasiswa yang berlebihan dapat mengarah pada kurangnya waktu yang dihabiskan untuk belajar dan mempersiapkan tugas akademik yang mengakibatkan penurunan prestasi akademik. Kesimpulannya adalah, penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial tongkrongan mahasiswa memiliki korelasi yang lemah dengan prestasi akademik mereka. Banyak mahasiswa yang mengalami penurunan prestasi akademik akibat seringnya terlibat dalam kegiatan sosial di luar lingkungan akademik. Memiliki lingkungan sosial yang positif dapat mendukung dan memotivasi dalam belajar sehingga dapat meningkatkan prestasi akademik. Namun, jika lingkungan sosial tongkrongan mahasiswa yang berlebihan dapat mengarah pada kurangnya waktu yang dihabiskan untuk belajar dan mempersiapkan tugas akademik yang mengakibatkan penurunan prestasi akademik. Cukup sekian perkenalan dan penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.